Dan siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Sama-sama. Rabbish rohli wa yassirli amri wahlul uqdatam Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk sekalian yang saya sayangi, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama di pertemuan pertama ini ya, hari pertama dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran apa? PAI. Bukan PAI. BTQ. Atau PAI ini? Oh, PAI. Oh iya. BTQ. Bukan PAI. BTQ. Soalnya kodenya 2B terus di keterangannya nggak ada. Ya, 2B itu Pak Wawan. Bukan PAI ya. BTQ. Baca tulis Al-Quran. Ya, sehat semuanya, sehat? Sehat apanya? Sehat badannya, sehat pikirannya, sehat hatinya, sehat imannya, terakhir sehat kantongnya. Itu semua adalah anugerah Allah untuk kita. Maka gunakan sehat itu untuk berbuat baik, untuk ibadah kepada Allah. Jangan diberi sehat malah tiap hari maksiat melulu. Ya, jadi gunakan sehat itu untuk berbuat baik. Kalau sudah sakit, gak bisa berbuat apa-apa. Coba lihat teman yang ada di rumah sakit sekarang. Ada orang sakit nggak? Oh, banyak sekarang. Penuh rumah sakit ya. Mereka tidak bisa kemana-mana. Itu selang nempel di hidung, oksigen. Infus nancep di sini nih. Kadang-kadang makan pakai selang, masuk langsung ke tenggorokan. Ini pipis, lewat selang. Mereka terbujur di berbaring di atas ranjang. Mereka nggak bisa ke sekolah. Jadi kalau Anda sakit nggak bisa berbuat apa-apa. Bisa nggak ke masjid? Kalau lagi sakit di rumah sakit begitu nggak bakalan. Ke musola nggak bisa. Ke pengaji, ke sekolah apalagi. Naik motor ke sekolah nggak bisa bawa selang gitu. Ya, ini sebuah anugerah Allah. Maka gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Hidupmu sebelum matimu. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Terus kayamu sebelum pakirmu. Terus masa luangmu sebelum masa datang sibukmu. Di rumah banyak waktu kan? Atau sibuk sekarang di rumah kegiatannya apa? Agendanya padat begitu? Enggak. Sibuk ngapain? Sibuk buka HP? Iya. Banyak waktu ya. Maka isi waktu itu untuk berbuat baik. Yaitu nikmat sehat adalah nikmat yang paling utama dari sekian banyak nikmat. Maka gunakan nikmat sehat untuk berbuat baik. Jangan sekali-kali menggunakan nikmat sehat untuk berbuat dosa, maksud kepada Allah. Allah marah dengan kita nanti kalau menggunakan nikmat itu. Baiklah, untuk awal pertemuan ini sedikit ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Gitu kan ya? Tadi apa? Tak kenal maka tajam, bukan? Tak kenal maka ta'aruf. Kalau kata tadi tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka
Tak apa itu? Sedikit perkenalan saja, nama saya Pak Wawan Gunawan ya. Pak Wawan Gunawan, bukan Anggun dan Menawan enggak ya. Gunawan, gundul tapi menawan. Ya, jadi namanya Pak Wawan, rumahnya sangat dekat dari sini, cukup 2 menit nyampe. Bebas macet. Keluar gerbang, belok kanan. Ada kurang lebih 30 langkah nyampe. 2 menit sudah nyampe ke rumah. Ya, jadi insya Allah nanti suatu waktu saya ajak ke rumah nanti. Saya di rumah banyak buku. Bukunya berapa lemari itu. Tapi agama semua bukunya. Buku komik nggak ada. Kitab tafsir. Ini kan kaitan dengan BTQ ya. Nanti kan ada tugas-tugas untuk memahami kandungan ayat. Nanti saya bawa ke rumah nanti sekali-kali. Ya, nanti milih buku yang mana, tafsir yang mana, Anda pinjam, nanti kembalikan tapi jangan dijual. Kalau dijual terlalu, Pak Haji. Ya, nanti sekali-kali bisa main ke rumah. Kalau Anda kehausan, kelaparan, Bisa makan dong Pak? bisa. Atau Anda kehabisan ongkos itu ya, nanti bisa main ke rumah. Insya Allah cai mah ayah itu ya. Cai cau ayah. Ya, cai cau ayah. Insya Allah saya siapkan. Tapi Anda harus main ke rumah dulu gitu. Ya. Pintu rumah terbuka lebar untuk Anda semua. Kalau Anda berkunjung sangat bahagia. Apalagi Anda ke sana buat membaca buku itu sangat bahagia. Saya terima dengan baik. Itu posisi rumah. Terus hobi saya olahraganya nempakan bulu ayam. Apa? Bulu tangkis ya itu ya. Iya. Main bola voli, pingpong. Kalau catur saya juara catur waktu SMA dulu, saya juara catur. Waktu SMA itu. Tingkat SMA. Catur suka, terus suka baca buku. Ya, baca buku itu hobi. Ya, kenapa baca? Karena Allah kan nyuruh baca kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa Iqra itu? Baca itu. Apa yang mesti dibaca? Al-Qur'an, buku, alam semesta, situasi ekonomi, politik, sosial, itu harus dibaca oleh kita. Ya, itu hobi saya. Ya. Untuk komunikasi saya menggunakan bahasa Sunda. Saya kan orang kebangsaan USA ya saya itu ya. USA, orang Sunda asli. USA, orang Sunda asli ya, gitu. Saya Puma ya, putra Majalengka. Jadi kalau Anda orang Sunda bisa ngomong Sunda, itu lebih akrab gitu ya, gitu. Kalau ngajar saya suka jangan terlalu serius ya. Saya lebih suka sedikit ya, ada bercandanya ya gitu. Karena kalau Anda terlalu serius, tegang, nanti Anda dibawa ke rumah sakit jiwa semuanya. Gara-gara Pak Wawan anak-anak dibawa ke rumah sakit jiwa. Santai aja ya gitu. Dan nanti metode yang kita gunakan, metode yang kita gunakan adalah metodenya ini metodenya. Apa bahasanya? Ini metodenya kita Pak Ikem Gembrot. Pak Ikem Gembrot. Apa itu? Tahu nggak gembrot? Tahu gembrot? P-nya pembelajaran, A-nya aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, brotnya berbobot. Begitu. Tadi apa? Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan,
gembira. Itu namanya Pak Ikam Gembrot. Ini harus menyenangkan, harus gembira. Maka selama jam BTQ harus tersenyum semuanya, senyum. Ya. Ismail. Oh, Ismail. Ismail. Dilarang monyong. Gak boleh monyong ya. Apalagi bimoli. Bibir monyong 5 meter. Bibir monyong 5 meter gak boleh. Harus tersenyum. Kenapa harus senang gembira hatinya? Kenapa? Di dalam pendidikan Islam itu ada 3 gerbang masuknya ilmu. Ada 3 gerbang masuknya ilmu. Itu surah An-Nahl ayat 78. Apa gerbang pertama? As-sam'a. Uzunun. Uzun apa uzun? Cepil, celi. Tahu celi? Telinga. Ya. Saya bicara kan masuk ke sini kan, lewat saya ngomong itu kan lewat kuping. Maka ketika Anda belajar, buka kupingnya lebar-lebar, jangan disumpel pakai headset, pakai kapas. Di dalam ilmu kedokteran, ketika ibu sedang mengandung hamil, di Eropa itu ada kebiasaan diputarkan lagu-lagu klasik. Dan anak ini sudah bisa mendengar suara dari luar, dia merespon, goyang-goyang. Klasik kan lagunya mendayu-dayu, pelan aja. Gitu. Nah kalau orang Indonesia menggunakan lagu dangdut, ya tergantung lagunya. Kalau lagunya kenceng, ya anak goyang-goyang juga. Nah aku nu gelis loba nu bangor. Anak goyang-goyang. Anak udah bisa mendengar suara dalam kandungan ibu. Nah kalau kita nanti tahun berapa rencana mau hamil? Mau kapan? Tahu? Kapan jadi suami rencananya? Masa katanya tahun depan? 2030. Kalau Anda pengen punya target pengen anaknya hafiz Quran 30 juz. Di Sumatera Barat ada gubernur Sumatera Barat. Nah, dia punya anak 10. Hafiz semuanya 30 juz. Rajin ngajinya. Punya anak 10, hafiz semua itu. Apa rahasia bisa begitu? Rahasianya apa? Ketika sedang mengandung, hamil, dengarkan Quran ke perutnya. Deketin. Anak udah merespon langsung. Kan masuk ke dalam memori anak kan? Ketika lahir anak begitu mudah untuk menghafal Quran. Tapi kalau tiap malam lagu dangdut terus, nanti lahir langsung jadi penyanyi dangdut. Kayak Lesti. Lesti Kejora ya. Ya, kalau Anda punya rencana punya anak yang hafizah, maka ketika hamil harus terus didengarkan suara Al-Quran. Oleh siapa? Oleh suaminya, jangan suami orang. Oleh suaminya. Nanti anak sudah bisa merespon. Yang sekarang jadi sekali lagi ketika belajar, tolong fungsikan pendengaran secara maksimal. Jangan sambil dengar guru bicara, malah nyetel musik ke sini masuk. Bisa nggak dengar guru langsung ada musik di sini? Nggak bakalan bisa. Ada yang dikorbankan satu, apakah dengar musik atau dengar guru bicara, ya? Itu satu, ketika belajar, fungsikan pendengaran secara maksimal. Terus yang kedua, Pak? Al-absar, ainun, mata.
Ketika belajar mata harus dibuka lebar-lebar, harus bolotot, tuh bolotot. Molotot. Kalau ngantuk, tidur, mata nutup, tidak bisa menerima pelajaran. Ke sekolah Anda cuma D3. Apa D3 itu? Datang, duduk, dengkur. Tahu dengkur? Tidur, molor. Enggak. Kenapa di kelas molor? Dia punya penyakit tumor, tukang molor. Punya penyakit tumor, tukang molor. Kalau Anda di kelas tidur, dapat apa? Ilmu dapat? Nggak dapat. Dapatnya apa? Jigong. Jigong seember. Bisa dijual jigong seember? Ya nggak bakalan. Ya, jadi ketika belajar tolong mata difungsikan dengan baik. Kalau matanya nutup, semua organ tubuh itu tidak akan berfungsi. Karena mata itu adalah sebagai tiangnya badan. Ada orang jangkung gede. Oh, jangkung gede. Kumisnya baplang sanggadulang. Oh, segede tangan kumisnya. Dia ngantuk, pasti terkolej jatuh kan? Jatuh dia. Kenapa? Tadi tiangnya roboh. Gitu. Jadi kalau ngantuk tidak berdaya siapapun. Ya, maka tolong ketika belajar tolong difungsikan mata dengan baik. Lihat ke depan, dengan mata kan? Ya. Kalau orang belajar cuma mendengar saja, cuma dengar saja, 2 jam Anda dengar guru bicara, berapa yang masuk ke otak itu? Hanya 10%. Kalau Anda belajar cuma dengar terus selama 2 jam tanpa menulis apa-apa, itu yang masuk cuma 10%. Yang lainnya hilang terhempas angin. Tapi kalau dibantu dengan melihat, itu bisa bertambah, bisa 50% kalau dengan cara melihat. Ya, maka tolong difungsikan mata dengan baik. Yang ketiga, Pak. Gerbang yang ketiga. Kolbu. Nah, bukan kalbu, apa? Apa kolbu dengan kalbu bedanya? Bedanya apa? Kalau kolbu hati, kalau kalbu artinya anjing. Dog. Kalau Anda bilang, aduh kalbuku sakit, ya, aduh anjingku sakit. Aduh hotdog. Yang kata ke hotdog, anjing panas. Suka makan hotdog. Ya. Kata kolbu berasal dari kata kolaba. Kolaba gitu kan? Kolaba. Apa di kolaba itu? Artinya berubah-ubah, berubah-ubah. Hati itu selalu berubah. Suka berubah nggak hati kita? Kadang senang, kadang sedih, kadang jengkel. Itu tiap hari selalu berubah terus hati itu. Hari ini senang banget, hari ini jengkel banget itu kan. Oh. Itu hati. Nah, ketika belajar di kelas, ciptakan hati yang gembira, senang. Ada apa di hati? Ada lope. Ada lope. Ai lope yo. Ai lope yo. Yo lope me. Yo lope me. Yo and me lap-lapan. Lope-lopean, lap-lapan. Ada cinta di sini nih. Ibu cinta ke anak. Anak cinta ke ibu. Guru cinta ke siswa, ke murid. Kalau ibu nggak sayang ke anaknya, anak dibiarkan bisa mati kan? Gitu. Itulah hati kita harus kondisikan menyenang. Tapi kalau Anda di kelas dalam keadaan sedih, jengkel, sebel, tahu sebel? Sebel tahu. Senang betul. Dikirain yang pedes itu. Benci atau benci? Benar-benar cinta. Benci berarti.
Benci banget ya, benar cinta ya. Ya gimana itu? Itu tidak akan bisa menerima. Anda tidak suka dengan gurunya, udah jangan harap. Pernah nggak tidak suka dengan seorang guru? Gurunya galak. Iya. Anda tidak suka dengan pelajarannya, udah nggak bisa masuk ilmu itu. Ditumbuhkan rasa suka kepada ilmunya itu akan gitu ya. Ya, sedikit lagi bahwa untuk belajar ini berhasil sukses, maka tumbuhkan rasa senang dan gembira. Itu insya Allah ilmu akan masuk ke dalam memori otak kita. Tapi kalau ini tidak terbentuk yang 3 tadi, pendengaran, mata, dan hati tidak berfungsi dengan baik, maka jangan harap ilmu akan masuk secara maksimal. Ya, itu adalah bagaimana cara ilmu masuk ke dalam diri kita. Berikutnya untuk mapel BTQ ini ada 5 hal yang harus kita pahami. Anda harus paham ada 5 kewajiban Muslim terhadap Al-Quran apa saja. Ada 5 kewajiban Muslim terhadap Al-Quran. Apa yang pertama? Sebelum membaca apa? Apa yang pertama? Mengimani Al-Quran. Maksudnya apa? Kita harus yakin, percaya bahwa Al-Quran adalah benar-benar firman Allah. Tahu firman? Perkataan, omongan. Allah itu ngomong. Allah itu ngomong pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Ya. Jadi Anda harus paham bahwa Quran bukan produk Nabi Muhammad. Ada orang Eropa, kaum yang menolak Al-Quran, dia mengatakan Quran adalah Muhammadanism, kata itu ya. Artinya paham Nabi Muhammad itu bukan karya Nabi Muhammad. Muhammad waktu itu tidak bisa nulis, tidak bisa membaca, ya. Maka itu murni Quran adalah firman Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Yakin, percaya dengan Quran sebagai firman Allah? Yakin, percaya itu Quran itu firman Allah, kalamullah, ya. Dan Allah itu maha benar, maka Quran itu adalah kitab yang benar. Ada nggak ayat Quran itu adalah berisikan sebuah kebenaran? Mana ayatnya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Inilah Al-Quran la raiba. Apa la raiba itu artinya? Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan menjadi petunjuk bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi kita yakin Al-Quran adalah benar-benar firman Allah, kalamullah, omongan Allah. Harus yakin itu. Terus yang kedua, Pak? Apa yang kedua? Tadi apa tadi? Membaca, ya, membaca. Harus membaca Al-Quran. Jadikan Quran sebagai bacaan wajib setiap hari. Saya tanya sekarang, berapa kali buka HP? Sehari semalam. Ada 1 kali? 5 kali? 10 kali? 20 kali ada? 100 kali ada? Mau tidur megang HP, bangun tidur langsung buka HP, sambil makan pegang HP, lagi sholat buka HP, sedang belajar buka HP, lagi mandi selfie.
Lagi HP. Nggak boleh itu. Dan TikTok. Kenapa Anda sering membuka HP? Kenapa Anda nggak bisa lepas dari HP? Kenapa? Ketika bunyi kering kata bunyi HP langsung Anda ambil kan? Langsung tanpa itu loh, langsung dibuka langsung apa? Kenapa Anda langsung merespon bunyi HP? Takut ada pesan penting. Mungkin pesan dari mama, dari ayah, atau mungkin dari pacarnya. WA, Bunda sudah makan belum? Manggilnya Bunda ya, Bunda. Ayah udah sholat belum? Jadi khawatir ada pesan penting maka dia buka HP. Sedangkan Quran adalah pesan yang paling penting ada di sini. Ini pesan Allah yang paling ada di sini, bukan di WA itu. Itu kan cuma basa-basi doang. Ya. Ada orang buka HP sehari bisa puluhan kali. Buka Quran setahun sekali. Paling cepat seminggu sekali. Setiap malam Jumat doang. Yang dibaca surat apa yang dibaca surat malam Jumat itu? Terus yang lain mana yang lainnya? Kafi Pak, Kafi hari Jumat. Yang lainnya nanti kenapa nggak dibaca? Al-Fatihah. Cemburu dong yang lain. Cemburu dia. Yasin terus yang dibaca. Yang lainnya Anisanya mana? Al-Baqarahnya mana? Ali Imrannya mana? Mestinya dibaca semuanya. Ya, jadikan Quran itu bacaan wajib. Setiap hari harus baca Quran. Mana yang ideal baca Quran itu? One day one juz. Bisa nggak? One day one juz. Bisa pas puasa Pak, bisa. Kalau sekarang pensiun. Satu hari satu juz. Bagaimana caranya biar tercapai target satu juz satu hari? Jangan sekaligus. Itu kepala puyeng itu. Bisa habis sholat. Berapa lembar satu juz itu? 20. Berapa lembar? 10 lembar. Sekarang dibagi waktu sholat, berapa waktu sholat? 5. Berapa 10 dibagi 5? 2. Oh iya. Berarti subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2, maghrib 2, isya 2. Satu hari 1 juz selesai. 1 bulan khatam Quran. Udah berapa kali khatam Quran sampai hidup sampai hari ini? 5 kali. Ada yang sudah 1 kali? Ada? Ada yang belum sama sekali? Ada yang belum sama sekali khatam Quran? Udah berapa kali, Lutfi? 2 kali. 2 kali. Fikri berapa? 1 sih. 1 kali. Kayaknya. Yang lainnya udah 10 kali? Kenapa khatam baru sekali? Karena jarang membaca Al-Quran. Saya pernah tanya ke anak-anak yang lalu, 12 kemarin, ada anak SMP tidak pernah buka Quran. Diuji baru Iqra 1. Ada 12 anak yang baru Iqra 1, anak SMA 14. SMA 4, 14. Kenapa baru Iqra 1? Kenapa? Bisa jawab nggak? Kenapa itu? Karena malam. Dia nggak pernah belajar Al-Quran. Bagaimana bisa memahami isinya? Bacanya aja? Nggak tahu nih yang kelas plus sekarang sudah bisa semuanya bisa? Sudah bisa.